Tidak terasa, sudah di akhir bulan. Begitu cepatnya waktu berlalu. Begitu terbiasanya menjalani kehidupan. Tiba-tiba datang bulan. Datang bulan yang penuh momen kebersamaan. Sebelumnya yang sibuk dengan kegiatan sehari-hari yang terus berulang sepanjang tahun. Adanya momen-momen kembali bertemu dari perantauan. Berkumpul setelah lama tidak menghabiskan waktu bersama. Momen berkumpul bersama teman lama. Seperti menemukan kembali potongan-potongan waktu yang pernah tercecer. Setiap pertemuan adalah cermin yang memantulkan siapa kita dahulu dan bagaimana kita telah berubah. Dalam kebersamaan itu, waktu seolah melipat diri. Masa lalu dan masa kini bertemu. Tidak terasa ya, berkumpul dengan teman lama meskipun kita telah tumbuh dan berubah. Ada bagian dari diri kita yang tetap sama, terikat oleh kenangan dan pengalaman bersama, yang tetap sama bertahan melawan arus waktu. Saat berkumpul kembali dengan teman lama, seringkali menyadari bahwa banyak hal yang berubah. Terlihat begitu nyata. Tak ada yang tetap selamanya. Namun di balik semua perubahan itu, ada satu hal yang tetap sama, yaitu persahabatan yang pernah terjalin. Dulu percakapan yang dipenuhi canda tawa ringan, obrolan tentang hobi atau rencana spontan yang terasa begitu sangat sederhana. Tapi sekarang bertemu kembali terasa begitu dalam, begitu penuh makna, dan syarat dengan cerita hidup yang telah dilalui. Seperti sudut pandang yang lebih luas dan berbeda. Menahan sudut pandang bukan sekedar tentang apa yang kita lihat, tetapi juga bagaimana untuk memaknai dan merespon apa yang ada di depan mata. Dihadapkan pada situasi yang memicu emosi, prasangka, atau pemikiran. Melatih diri untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Kata-kata dari orang lain itu jika direspon secara terburu-buru bisa terjadi salah paham dan timbul prasangka yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi jika sudah emosi duluan, bukan melihat apa yang sedang diperbincangkan, tapi malah melihat orangnya dan menilai orangnya sesuka hati, mengikuti emosi dan malah menghakiminya. Aneh gak sih? Kalau seorang hakim kan di pengadilan ada bayarannya, tapi menghakimi orang lain itu dapat apa sih? Terjebak dengan prasangka sendiri, mudah menilai tanpa bukti. Telinga pun jadi tuli, sulit menerima penjelasan atau sudut pandang yang berbeda. Prasangka telah membuat merasa bahwa hanya pandangannya lah yang paling benar. Merasa nyaman dengan pandangan yang sudah tertanam dalam pikiran.
tidak bisa menerima pandangan yang berbeda dengan informasi yang tertanam di pikiran. Malah mudah terpancing emosi seperti marah, benci, kecewa, mudah tersinggung ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Malah terjebak asumsi, bukan mencari fakta terlebih dahulu. Kenapa tidak membuka diri terhadap sudut pandang orang lain? Terkadang, apa yang kita lihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Kenapa tidak menempatkan diri pada posisi orang lain? Apa yang mungkin mereka rasakan, apa yang mungkin mereka alami? Lebih empati, melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Bisa jadi pandangan ini melihat angka 6, tapi bisa jadi juga angka 6 ini dilihat angka 9 oleh orang lain. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cerita dan alasan di balik tindakannya. Jangan percaya pada pandangan pertama. Kebenaran sering tersembunyi di baliknya, di balik apa yang tampak. Apa yang tampak baik di matamu, mungkin buruk bagi orang lain. Pandangan baik buruk hanya permainan relatif, tergantung dari sudut pandang mana kamu melihat. Hidup itu lebih kompleks dari yang terlihat. Jadi, sudahkah kita menyelamatkan pandangan masing-masing? Bagaimana menyelamatkan seluruh diri jika pandangan saja sudah terjebak persepsi, terjebak emosi, prasangka atau asumsi saja? Kenapa tidak? Bisa kok mencoba mengendalikan pandangan, seperti mengendalikan remote TV. Kadang kita harus ganti saluran sebelum kita terlalu lama nonton hal yang gak seharusnya ditonton.